Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah pertemuan awal kita di semester ini. Jadi hari ini sebelum masuk ke materi, saya mau bahas sedikit mengenai kontrak perkuliahan biofarmasi. Ya, jadi insya Allah selama satu semester ke depan dan dalam 16 kali pertemuan, 14 kali tatap muka, insya Allah selama satu semester ini kita akan bertemu secara virtual ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kondisi pandemik ini memang diharapkan kita berlapang dada. Mungkin juga adik-adik saat ini juga mungkin pengeluaran untuk kuotanya jauh lebih besar dibanding sebelum-sebelumnya ya. Tapi memang masih lebih aman di rumah saja ya daripada kita berkumpul, tidak menerapkan social distancing, nanti malah akhirnya akan bermasalah juga ya pada kesehatan kita. Ya, jadi insya Allah kita akan bertemu secara virtual. Nanti akan saya komunikasikan selanjutnya karena sesuai dengan instruksi universitas bahwa kita harusnya menggunakan platform www.kalam.umi.ac.id. Namun mungkin masih belum ya untuk saat ini. Jadi di pertemuan-pertemuan awal kita menggunakan platform yang ada. Mungkin nanti kita kombinasi apakah berapa sesekali kita menggunakan virtual meeting ataukah sesekali kita akan menggunakan sosial media seperti WhatsApp dan sejenisnya ataukah dengan menggunakan YouTube channel ya. Jadi nanti setelah ini Anda akan melihat kuliah saya untuk pertemuan pertama pengantar biofarmasi yang akan saya upload di YouTube channel. Nanti akan saya berikan linknya. Jadi insya Allah 14 kali tatap muka ini kita akan menjalani 2 kali kuis, 1 kali ujian tengah semester, 1 kali ujian akhir semester, 1 kali tugas mandiri, dan ada 1 kali nilai diskusi. Nah, jika dilihat dari persentasenya, jadi untuk nilai kuis itu saya ambil 15% dari bobot total. Tugas-tugas saya ambil 10%. Ujian tengah semester saya ambil 30%, ujian akhir semester saya ambil 30%, dan untuk nilai diskusi soft skill ya saya ambil 15%. Nah, jadi sama seperti semester-semester sebelumnya, untuk mendapatkan nilai A, Anda harus mengumpulkan poin di atas nilai 85. Ya baik, jadi karena tadi saya katakan ada 2 kali kuis ya, jadi memang saya akan selalu mengevaluasi setiap 3 pertemuan. Nanti kita akan kuis melalui aplikasi Kelase ya. Jadi tadi saya sudah minta adik-adik untuk join, untuk bergabung di kelas-kelas saya. Mudah-mudahan semuanya sudah bergabung ya. Jadi kita akan selalu mereview setiap 3 pertemuan. Jadi pertemuan ketiga itu kuis, pertemuan ketujuh itu UTS, pertemuan ke-11 itu kuis lagi, dan pertemuan ke-15 atau 16 itu UAS. Jadi memang setiap 3 pertemuan kita akan selalu evaluasi. Nah, karena modelnya sekarang virtual, jadi untuk masalah sakit izin alfa itu agak berbeda ya. Jadi di awal pertemuan saya akan melakukan absensi via WA. Jadi saya harap adik-adik on time bergabung di grup WA untuk melakukan absensi. Setelah itu akan saya memberikan sedikit penjelasan. Nah, nanti akan saya informasikan di sana kita kuliahnya sudah saya upload di mana ya. Jadi nanti Anda setiap pertemuan harus selalu mengupdate ya, jangan sampai ketinggalan. Walaupun saya memaklumi bahwa sekarang-sekarang ini kan berbagai permasalahan yang terjadi pada saat kuliah online ya, seperti masalah jaringan atau masalah
device yang bermasalah, ada laptop yang tidak connect, ada HP yang kadang tidak connect, ada kadang mati lampu bergilir, atau ada mungkin yang harus pergi ke tengah kota atau ke lokasi tertentu di kampungnya supaya bisa mendapatkan akses internet yang bagus. Ya, jadi saya memaklumi itu. Mungkin nanti jika kita menggunakan Zoom, terus ada yang keluar masuk Zoom, itu akan saya maklumi ya, karena memang tidak bisa kita nggak bisa memaksakan ya kalau kendala jaringan. Mungkin itu saja kontra kuliah yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya kita nanti masuk ke materi kuliah. Ya, materi kuliahnya nanti insya Allah akan saya bagikan linknya. Anda nonton ya di channel YouTube. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada materi pertama, pengantar biofarmasi. Langsung saja ya, kita masuk ke materinya. Jadi, kita mulai dengan pengertian biofarmasi. Apa sih pengertian biofarmasi ini? Jadi, biofarmasi ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan sifat fisikokimia dan formulasi obat terhadap bioavailabilitas. Nah, sedangkan untuk istilah bioavailabilitas sendiri ini apa ya? Jadi, bioavailabilitas itu adalah kecepatan dan jumlah obat aktif yang mencapai sirkulasi sistemik. Sehingga bioavailabilitas itu pasti dia akan mempengaruhi daya terapeutik, aktivitas klinik, dan aktivitas toksik ya. Nah, biofarmasi ini punya tujuan ya. Jadi ilmu biofarmasi ini tujuannya untuk apa ya? Untuk mengatur pelepasan obat sedemikian rupa ke sirkulasi sistemik agar diperoleh pengobatan yang optimal pada kondisi klinik tertentu. Nah, kita tahu bahwa ada proses yang dialami obat sebelum tiba di tempat aksinya. Ya, jadi ada 3 fase. Yang pertama, fase biofarmasi. Yang kedua, fase farmakokinetik. Dan yang ketiga, fase farmakodinamik. Ya, jadi untuk fase yang pertama, ini fase biofarmasetik ini diuraikan lagi nih menjadi 3 tahap utama. Biasanya kita sebutnya sebagai LDA ya, atau liberasi, disolusi, absorpsi. Nah, jadi kita tahu kalau dari istilahnya liberasi, ya berarti proses pelepasan obat ya, pelepasan zat aktif dari sediaan. Disolusi, proses pelarutan zat aktif. Dan absorpsi, penyerapan. Ya, jadi ada 3 tahap utama dalam fase biofarmasetik ya, liberasi, disolusi, dan absorpsi. Nah, jadi kalau kita lihat, kita tahu kan bahwa obat itu terdiri dari zat aktif dan pembawanya. Jadi pada saat obat itu masuk ke dalam tubuh, maka proses pertama yang terjadi adalah proses pelepasan atau kita sebut dengan liberasi. Nah, pada saat zat aktif ingin keluar dari sediaannya, mungkin itu tablet ya. Jadi pada saat zat aktif ingin keluar dari sediaan tabletnya, maka akan terjadi proses dispersi padatan zat aktif. Nah, proses dispersi ini dengan bantuan air akan lebih cepat, ya, sehingga biasa orang minum obat dengan air ya. Dan dengan bantuan cairan tubuh yang ada di lambung dan usus, itu juga mempercepat proses dispersi padatan. Nah, selanjutnya setelah membentuk dispersi padatan, maka akan melarut ya, mengalami disolusi, membentuk molekul-molekul dispersi ya. Jadi membentuk dispersi molekul zat aktif. Nah, apabila dia sudah membentuk molekul-molekul yang dispersi ini, setelah itu akan mengalami proses penyerapan absorpsi yang nantinya akan masuk ke dalam darah. Kurang lebih seperti itu ya singkatnya. Yang kedua,
liberasi. Liberasi ini terbagi menjadi dua ya, ada tahap yang disebut disintegrasi atau penghancuran dan ada tahap desagregasi ya atau tahap peluruhan. Apa sih bedanya antara kedua ini? Jadi tahap disintegrasi atau penghancuran adalah dia itu hilangnya daya kohesi dalam bentuk sediaan padat, baik dia dalam bentuk sediaan tablet maupun kapsul, karena kontak dengan cairan dan berakibat terjadinya penyebaran zat aktif atau isi sediaan menjadi butiran-butiran halus atau agregat-agregat. Dan ada juga yang disebut dengan tahap desagregasi, yaitu hilangnya gaya kohesi dalam butiran atau agregat zat aktif atau isi sediaan padat membentuk dispersi partikel yang sangat halus. Kita lanjut lagi ke istilah selanjutnya, yaitu disolusi atau pelarutan. Apa sih disolusi ini? Disolusi ini adalah hilangnya gaya kohesi dalam sediaan padat karena pengaruh cairan dan mengakibatkan terjadinya dispersi homogen dalam bentuk molekuler atau ionik. Dan yang terakhir ini absorpsi atau penyerapan. Dia ini maksudnya adalah fenomena perembesan zat aktif atau metabolitnya melewati saraf fisiologik yang memisahkan tubuh bagian dalam, terutama darah, dengan tubuh bagian luar, yaitu tempat pemberian. Nah, biasanya orang mengatakan bahwa tahap absorpsi ini merupakan bagian dari fase biofarmaseutik dan juga merupakan awal dari fase farmakokinetik ya. Nah, selanjutnya kita masuk dalam proses biofarmaseutik. Bagaimana sih proses biofarmaseutik itu terjadi? Atau bagaimana sih proses pelepasan senyawa obat dari berbagai bentuk sediaan obatnya? Nah, jadi tadi kita sudah melihat ya. Jadi proses LDA ini sangat berpengaruh pada kerja obat. Nah, jadi kita lihat di sini obat mengalami LDA. Nah, jadi ada namanya predisposisi obat di mana pada saat itu obat mengalami masuk dalam fase biofarmaseutik. Nah, dan dia akan bergerak menjadi proses farmakokinetik. Dan proses tersebut, fase tersebut, itu juga dipengaruhi oleh adanya interaksi. Ya, jadi interaksi apa saja yang biasa terjadi? Ya, jadi seperti kimia tempat pemasukan obat, aliran darah di tempat pemasukan obat, dan mekanika tempat pemasukan obat dan gerakan peristaltik ya pada lambung. Nah, kalau kita lihat ada beberapa nih, ada faktor-faktor farmaseutik yang mempengaruhi kerja obat. Nah, jadi ada namanya faktor formulasi. Ya, jadi bentuk sediaan dan bahan tambahan ini sangat mempengaruhi ya. Serta sifat fisikokimia zat aktif juga sangat mempengaruhi. Bentuk kristalnya, kelarutannya, konstanta disosiasinya. Jadi kalau kita lihat ilustrasinya di sini, misalnya ini dalam bentuk tablet. Nah, lalu tablet ini mengalami proses LDA, jadi liberasi, disolusi, dan absorpsi. Nah, akhirnya setelah dia mengalami proses disolusi, sebelum dia masuk ke dalam sistem tubuh, maka zat aktif ini harus terlarut lebih dulu ya di dalam cairan di sekitar membran. Dalam hal ini di cairan lambung, sebelum masuk terabsorpsi di daerah usus ya. Nah, proses pelepasan atau liberasi ini jadi tergantung pada keadaan zat aktif dalam sediaan. Nah, jadi ada obat yang zat aktifnya tercampur secara fisik seperti bentuk padatan ya, seperti tablet. Ada juga obat yang zat aktifnya terlarut dalam pembawa seperti contohnya supositoria, salep, dan ada juga obat yang zat aktifnya terdispersi. Ini contohnya sediaan suspensi dan emulsi.
Jadi kalau kita lihat di sini, jika obat sudah membentuk dispersi-dispersi molekul yang siap untuk memasuki sirkulasi darah, maka dia akan mengalami yang namanya difusi ya, difusi molekul yang nantinya di dalam saluran cerna ini ia akan melewati membran untuk bisa masuk ke dalam sirkulasi darah. Selanjutnya kita masuk ke proses difusi. Jadi proses difusi ini terjadi dalam medium dalam keadaan zat aktif yang terlarut dalam medium. Dan di sini kita lihat bahwa molekulnya itu, molekul zat aktifnya itu bergerak dari kadar yang tinggi ke dalam kadar yang rendah. Ya, kita tahu bersama ya pengertian difusi adalah perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ya, jadi proses perpindahan atau partisinya seperti apa? Ya, jadi proses pemindahan dari suatu medium ke medium lain berdasarkan perbedaan konsentrasi dan koefisien partisinya, atau biasanya terjadi pada antar permukaannya. Untuk proses pelarutan, proses pelarutan atau disolusi ini terjadi jika zat aktif dalam keadaan tidak terlarut dalam sediaan, misalnya dispersi dalam pembawa minyak. Nah, proses ini terjadi dalam pembawa sediaan atau setelah lepas dari sediaan ya, misalnya dalam sediaan tablet. Kalau kita lihat ada di sini dalam proses selanjutnya, yaitu proses pelarutan atau disolusi, kita mengenal ada istilah hukum Fick. Ya. Jadi Anda perlu lihat hukum Fick ini rumusnya V sama dengan P dalam kurung CE dikurangi CI. Jadi di mana P adalah ketetapan permeabilitas, CE dan CI adalah konsentrasi pada kedua kompartemen. Ini adalah contoh-contoh sediaan untuk sediaan tablet ya. Jadi kalau kita lihat pertama misalnya dia dalam bentuk tablet, lalu dia mengalami proses penghancuran, maka dia akan berubah menjadi granul-granul. Nanti setelah itu granul-granul ini akan mengalami proses penghancuran kedua menjadi partikel-partikel, di mana partikel ini nanti akan menjadi zat aktif yang terlarut dalam saluran cerna, dan nanti akhirnya dia akan siap untuk diabsorpsi, dan akhirnya setelah diabsorpsi zat aktif ini akan terserap ya ke dalam sistemik. Ya. Saat obat masuk ke dalam tubuh, maka mekanisme penghancuran obat itu juga sangat penting. Contohnya ini mekanisme penghancuran tablet. Jadi ada namanya bahan penghancur ya. Jadi kita tahu mungkin adik-adik sudah belajar di teknologi sediaan farmasi ya. Jadi ada bahan penghancur yang berperan dalam penembusan air ke dalam tablet atau air yang memasuki partikel dan granul-granul untuk apa? Supaya terjadi pengendoran gaya kohesi. Sehingga bahannya menjadi mengembang. Kalau dia sudah mengembang, lalu dia akan menghancur dengan sendirinya. Ada juga dengan memanfaatkan reaksi-reaksi kimia. Biasanya ini memanfaatkan sifat dari pembebasan gas CO2 ya, ataupun dengan menggunakan pengikisan. Nah, ini dia tadi yang saya ceritakan, beberapa jenis bahan penghancur tablet. Ada yang membuat tablet menjadi mengembang seperti pati atau amilum. Nah, ini biasanya kita peroleh dari singkong ataupun beras. Ada juga pati yang sudah dimodifikasi. Ada juga asedisol ya, biasa digunakan sebagai bahan penghancur yang dapat mengembangkan tablet. Nah, selanjutnya ini ada contoh bahan penghancur karena reaksi kimia seperti natrium bikarbonat. Selanjutnya untuk sediaan suppositoria. Jadi bagaimana sih kinetika predisposisi sediaan suppositoria? Jadi kita ketahui sendiri sediaan suppositoria ini kan sediaan yang dimasukkan ke dalam dubur ya, dan dia punya sifat bahwa dia akan meleleh atau melebur saat berada pada suhu normal tubuh manusia. Jadi yang harus kita perhatikan adalah proses penghancuran pembawa.
dan bagaimana terjadi pemindahan dan pelarutan zat aktif ke dalam cairan rektum dan diikuti difusi menuju membran jika dia berefek lokal atau berdifusi melintasi membran agar dapat mencapai sistem peredaran darah jika ditujukan untuk kerja yang sistemiknya ya. Ya, bagaimana sih mekanisme hancurnya supositoria? Nah, jadi mekanisme hancurnya supositoria ini biasanya yang pertama dia meleleh ya pada suhu tubuh seperti untuk basis-basis lemak seperti oleum kakao, dan ada yang melarut dalam cairan rektal seperti basis polietilen glikol. Ya. Untuk sediaan emulsi, jadi untuk sediaan-sediaan yang emulsi ini ya, terjadi perpindahan zat aktif dari fase dalam ke fase luar ya, ke cairan tubuh tempat pemberian obat berdasarkan perbedaan konsentrasi dan koefisien partisinya. Nah, terjadinya difusi zat aktif yang terlarut dalam fase luar dan melintasi membran biologi. Ya, jadi untuk sediaan suspensi, selanjutnya suspensi perpindahan zat aktif ini dari suatu medium pembawa atau sediaan jenuh dengan zat aktif ke medium lain berdasarkan perbedaan konsentrasi dan koefisien partisinya. Biasanya sih dia terjadi perpindahan antar permukaan ya, dan terjadi perpindahan ke medium lain diikuti proses pelarutan zat aktif dan proses difusi dalam medium pembawanya. Ya, ini dia bagaimana proses contoh untuk sediaan suspensi. Jadi suspensi ini pertama dia akan mengalami proses disintegrasi, lalu dia akan mengalami proses disintegrasi kedua ya, atau kita biasa menyebutnya dengan liberasi. Nah, sediaan suspensi ini akhirnya nanti akan mengalami pelarutan atau disolusi, sehingga obat masuk ke dalam cairan gastrointestinal ya, lalu akan mengalami yang namanya absorpsi. Nah, setelah diabsorpsi, maka obat ini akan masuk ke dalam sirkulasi darah. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Jika ada yang kurang jelas, mungkin bisa langsung ditanyakan ke saya. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.